Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak yang senantiasa istiqomah menjadi jamaah kajian malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi Pak pada malam hari ini ya dengan kajian kita yang sudah ditunggu-tunggu Pak tiap pekannya Pak ya. Tetapi tidak salah, saya pada malam hari ini ingin membuka kajian kita pada malam hari ini dengan mengutip atau menukil satu bait yang termaktub di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita bersama dalam menuntut ilmu Pak. Begini bunyinya Pak. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Hendaknya engkau itu setiap hari selalu mencari dan menambah ilmu, dan berenanglah atau tenggelamlah di dalam lautan ilmu yang dalam dan luas itu. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala nasi ala syaitani min alfi abidi. Sesungguhnya satu orang fakih yang mengamalkan ilmunya itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang yang beribadah. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi kita supaya senantiasa menambah dan mencari ilmu. Nah, bapak-bapak dan seluruh pemirsa Share Channel TV dimanapun Anda berada, KMK pada malam hari ini masih disiarkan langsung antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Pak, antara Mekah dan Madinah Pak. Backgroundnya mengangkat tema tentang pemetaan ilmu-ilmu keislaman. Tentu saja saya Wildan Jauhari tidak sendirian. Di sini ada dua narasumber guru kita bersama. Yang pertama ada Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Ustadz Isnan Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan keduanya senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan pemirsa yang di rumah, kita langsung saja Pak ya, langsung kita bahas tema pada malam hari ini. Saya ingin ke Ustadz Isnan dulu ini. Beliau itu sudah menulis buku tentang tema hari ini Pak. Judulnya itu Mengenal Ilmu-Ilmu Syar'i. Nah, pertanyaan pertama saya ke Ustadz Isnan adalah begini. Ustadz setuju tidak dengan pendapat sementara orang atau sebagian orang begitu akan adanya dikotomi ilmu? Ada ilmu syar'i, ada ilmu tidak syar'i, atau semuanya itu sebenarnya ilmu syar'i atau tidak syar'i sama sekali? Bagaimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian dan ada satu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Wildan nyebut bapak-bapak agak repot. Ini biasanya bapak ibu. Ya, tadi kalau berangkat dari pertanyaan apakah saya setuju atau tidak ya dalam konteks adanya pembedaan atau dikotomi antara ilmu syar'i dan ilmu tidak syar'i. Sebenarnya antara iya dan tidak. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dalam perspektif sumber utamanya hakikatnya tidak ada dikotomi ilmu apapun gitu ya. Jadi karena hakikatnya ilmu itu ada dua Pak. Ilmu itu ada dua dalam konteks kepada siapa kita sumberkan ilmu. Ya. Ada yang namanya ilmu azali dan ada yang namanya ilmu muktasab. Ada ilmu yang azali dalam arti menjadi sifat yang dia melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ini tidak ada dikotomi ilmu sebenarnya. Karena semua apa yang dipelajari oleh manusia hakikatnya sumbernya dari yang maha berilmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencela ilmu sihir tapi mengisyaratkan bahwasanya tidaklah sihir itu memberikan pengaruh kecuali dengan izinnya. Okay. Nah, ini kan berarti mengisyaratkan apapun yang dilakukan manusia itu hakikatnya kalaupun kita sebut ilmu sumbernya adalah Allah. Maka di sini tidak akan kita katakan ada dikotomi. Okay. Ya. Tapi kalau misalnya dalam perspektif hukum syariat misalnya atau dalam perspektif kita yang mempelajari, tentu jawabnya ada.
Al-Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab di muqaddimahnya membeda-bedakan ilmu itu menjadi dua gitu ya. Ada ilmu yang syar'i, ada ilmu yang al-kharijah anis syara' gitu ya. Ilmu yang di luar syar'i gitu. Dimana kalau ilmu syar'i nanti beliau bagi dari sisi hukum menjadi tiga. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang nafal. Sedangkan kalau ilmu di luar syar'i, ya hukum asalnya kata beliau adalah mubah. Dan tergantung sejauh mana nanti tingkat syariat menilai ilmu tersebut. Karena bisa saja kalau dia berakibat kepada suatu yang negatif bertentangan dengan syariat, hukumnya haram. Jika dia tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah mubah. Nah, ini dalam perspektif kalau kita sebut sebagai ilmu yang muktasab, yang dipelajari oleh manusia. Jadi ilmu azali itu ilmu Allah, dan ilmu muktasab ilmu yang kita pelajari sebagai manusia. Jadi ilmu Allah tidak ada dikotomi, tapi ilmu manusia yang mungkin bisa dikotomikan seperti itu. Mungkin kata antum tadi di awal kalimatnya ya antara iya dan tidak begitu Ustaz ya. Kalau dilihat dari sisi apa dulu begitu kan? Ya. Menariknya Pak, kalau penjelasan Ustadz Isnan itu walaupun di awal itu sudah gigi 4 Pak. Langsung sudah lari kenceng begitu ya. Jadi kita cooling down ke Ustadz Sarawat. Saya tuh kagum dengan Ustadz Sarawat tuh bisa apa ya? Membumikan ilmu gitu loh Pak. Jadi ilmu yang susah itu dibahasakan dengan enak, kita jadi ngerti Pak. Nah ini menurut Ustadz Sarawat gimana tentang dikotomi ilmu itu Ustadz? Sama dengan Ustadz Isnan, hanya saja mungkin saya tadi ya membumikan, menyederhanakan. Asalnya ilmu semua pasti dari Allah. Berarti kan memang ilmu itu ya Islam lah gitu ya. Cuma nanti ketika Allah memberikan ilmunya kepada kita sebagai manusia, itu ada dua thariqah, ada dua metode. Ada thariqah rasmiyah, cara yang resmi, yang mana itu lewat jalur wahyu dan nabi. Nanti wujud fisiknya itu adalah Al-Quran, Sunnah dan turunannya. Nah yang kedua adalah yang lewat jalur thariqah ghairu rasmiyah, ya metode yang tidak resmi. Itu tidak berbentuk Quran Sunnah, tapi berbentuk ilham. Allah memberikan ilhamnya itu tidak hanya kepada manusia saja, bahkan kepada hewan itu juga diberikan ilham. Jadi bahkan orang kafir pun juga bisa mendapatkan ilham juga. Nah metodenya nanti kalau yang thariqah rasmiyah itu karena nabi dipilih gitu kan. Nah kalau yang thariqah ghairu rasmiyah metodenya bukan dipilih tapi berdasarkan penelitian, berdasarkan tajribah, aplikasi di lapangan, dicoba, diuji dan seterusnya sehingga menjadi sesuatu yang disebut dengan ilmu. Jadi, misalnya ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu alam, ilmu sosial, maniora dan sebagainya. Setiap orang bisa mengembangkannya sendiri. Setiap orang bisa menemukannya. Ya muktasab, tadi kan ada istilah muktasab gitu kan. Nah ini lewat jalur istilahnya tajribah, pengalaman. Ya kan dikatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling paling benar, paling bagus, paling berharga dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita bicara misalnya sains gitu ya, yang ditemukan oleh orang barat, kita jangan bilang wah itu ilmu kafir. Enggak, mungkin agamanya si penemunya kafir. Newton itu kafir, ya Einstein itu kafir, Pythagoras, terus kemudian segala si zaman-zaman dulu, zaman Yunani itu ada Aristoteles, Socrates, Plato dan sebagainya itu adalah orang-orang kafir. Tapi ilmu yang mereka dapatkan sebenarnya ujung-ujungnya kembali dari Allah juga. Cuman mereka mendapatkannya lewat jalur iktisab, lewat jalur tajribah, bukan sebagai orang yang mustafa, yang dipilih gitu ya. Nah maka sebenarnya dihotominya beda, cuman begini aja. Masing-masing punya peranan di sebelah mana. Ya, ada peranan di bagian masalah yang kita sebut dengan kalau Ustadz Isnan menyebutnya ilmu-ilmu syariah gitu kan. Jadi ya masalah akidah, masalah fikih, masalah nanti usul fikih apa segala macam gitu. Itu ilmu-ilmu keislaman yang sifatnya bicara tentang Islam itu bagaimana. Nah, nanti ilmu yang satu lagi yang tadi, nah itu yang bicaranya tidak hanya tentang Islam itu apa, tapi bicara tentang apa yang bisa kita pelajari ya untuk bisa hidup di dunia ini dengan lebih baik.
mendapatkan manfaat dan maslahat yang banyak, ilmu kedokteran misalnya, Ilmu sains misalnya. ilmu sains ya, ilmu sosial, humaniora dan sebagainya. Oke. Nah, itu ilmu yang nggak mungkin bertabrakan dengan ilmu keislaman, nggak mungkin bertabrakan karena sumbernya satu, dan walaupun nanti penemunya bukan orang Islam, tapi ilmu itu sumbernya dari Allah juga. Nah, bisa jadi memang karena mereka bukan Islam, terseliplah pesan-pesan yang tidak Islami. Nah, tugas kita nanti begitu juga mempelajari ilmu-ilmu yang tadi sains dan sebagainya, membersihkannya dari yang unsur-unsur tidak Islaminya itu, gitu. Benar. Ilmu psikologi misalnya, dalam agama Islam kita di LIPI ada pelajaran ilmu nafas, ya kan, ilmu tentang ilmu jiwa, gitu kan. Padahal teori-teori Barat tentang ilmu ilmu psikologi itu banyak yang aneh-aneh karena berangkat dari filsafat Barat yang banyak yang aneh-aneh lah, yang masalah akidahnya berantakan dan sebagainya. Tapi tidak jadi masalah karena apa? Karena nanti kita juga bisa menjadikan ilmu-ilmu semacam kayak gitu bisa terbebas dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti katakanlah ilmu ekonomi Barat yang syarat dengan riba. Nah, begitu kita cerap, begitu kita ambil dan kita sesuaikan dengan syariat Islam, dia bisa berubah menjadi ilmu yang halal, gitu. Menarik Ustaz. Jadi pada dasarnya semua ilmu itu berasal dari Allah, Subhanahu iya. wa Ta'ala. Tentang bagaimana caranya datang atau sampai ke kita itu tadi ada thariqah resmiyah, ada jalur resmi. Saya kira tadi jalur resmi itu kita harus duduk di bangku sekolah atau kuliah dapat ijazah begitu. Enggak. Iya. Resmi. Kalau tidak resmi itu berarti tidak punya ijazah. Saya kira begitu tadinya. Ternyata Itu kan metode bersekolah, metode belajar. Ini metode sampainya ilmu dari Allah kepada manusia. Kan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama, kan gitu ya. Nah, itu ketika disampaikan dalam konteks anak-anak Adam, itu dapatnya dengan cara dua itu. Ada yang lewat jalur resmi, Nabi dan Rasul pakai wahyu, ada yang jalur tidak resmi, pakai apa? Pakai ilham. Nah, begitu.